Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Restu Hadiwijaya. Di video kali ini saya akan mencoba membahas suatu token namanya Bitrise karena ada yang DM. Terima kasih buat abang yang DM ini sudah memberikan masukan untuk membahas token ini karena menurut saya kurang informasi untuk ngebahas token-token baru, dan kalau Anda punya pembahasan atau pengen yang token yang dibahas, tulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bahas. Tapi seperti biasa ingin saya tekankan dulu bahwa ini bukan video saran investasi, ini bukan video ajakan untuk membeli suatu cryptocurrency, terutama Bitrise. Anda harus riset sendiri, harus mandiri, harus dior. Karena kenapa? Karena profit and loss Anda itu tanggung jawab Anda sendiri. Saya tidak bertanggung jawab, saya hanya mencoba memberikan informasi. Sampai situ aja, sudah selesai. Setiap cryptocurrency punya potensial scam, rug pull, dan lain sebagainya. Oke, kita nggak perlu lagi basa-basi, kita bahas Bitrise sekarang. Bitrise, kita langsung aja pindah ke monitor yang ada di depan saya. Terima kasih untuk yang request. Abang satu ini nih emang terbaik lah, suka banyak ide untuk request token-token ini. Yang lain juga boleh tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa yang enak untuk dibahas. Mudah-mudahan saya bisa bahasnya. Hari ini rata-rata market cenderung hijau kalau saya lihat sekilas. Mayoritas hijau dalam 24 jamnya ya maksudnya. Cenderung hijau. Oke lah, mayoritas hijau ya. Cardano, ntar kita bahas Shiba nanti ya. Jadi dia sudah Doge killer nih, sudah mengalahkan Dogecoin. Kita bahas nanti di video selanjutnya, maksudnya bukan di video ini. Kita masuk saja ke ada Bitrise. Mana tadi? Bitrise token. Yap, dia di harga ini sekarang ya. Harga berapa ini? Malas ngitungnya gue. IDR 0,003 sekian. Supply-nya banyak loh ini. Oke, ini jadi perhatian juga loh, supply-nya banyak loh. Dan kalau kita lihat harganya, dia sempat naik, kemudian dia tembus ya. Di resisten dia terbang langsung. Tapi sekarang lagi fase turun lagi dia. Jadi yang beli di sini nih kayaknya sakit hati gitu, sedih juga. Kemudian dia di sini tuh ada marketnya di xt.com dan di IndoX. Sudah bisa dibeli di situ ya. Oke, kita buka aja websitenya. Volume trading 24 jamnya berapa nih? 200 miliar ya, volume trading 24 jamnya. Oke lah, nggak terlalu kecil. Betul, sisa segitu. Ini bagus sih. Kita lihat dulu ya. Ingat loh, setiap cryptocurrency punya potensi resiko, mau itu scam, rug pull, bahkan Bitcoin aja sampai detik ini pun juga masih diragukan gitu kan. Apalagi yang kayak begini, apalagi kemarin sempat ada juga yang scam, yang rug pull ya, apa namanya, apa itu? Gue lupa lagi. Pernah gue review tuh. Apa namanya? Pertama Moon Pirate, itu rug pull, mengkacau, dibawa kabur duitnya. Terus baru kemarin GNE, Green Earth Token, saya harus take down video itu karena kenapa? Karena banyak orang yang nggak ngeliat videonya, cuma ngeliat judul nge-review. Padahal kalau nonton videonya di situ tuh dijelasin, saya ngejelasin bagusnya, ngejelasin juga jeleknya gitu, dan juga saya mewanti-wanti bahaya token kayak gitu tuh Surya. Saya juga nggak mau bilang itu bagus sebelum nunggu white papernya, tapi ya masyarakat kita banyak banget yang nggak nonton video dengan jelas, hanya cuap-cuap doang gitu, males juga bacanya. Oke, di sini mereka mengatakan bahwa ada debt walletnya, kita tonton aja dulu. Bagus ya kalau dilihat-lihat ini, desainnya suka dark mode gitu. Kalau di LED screen irit baterai gitu. OLED maksudnya, OLED LED. Oke lah, normal lah. Tapi ini bagus, elegan, kayak kalau misalnya teman-teman buka itu ada Algorand gitu. Itu mirip-mirip gitulah warnanya, bagus, cakep sih. Ini exchange-nya, mereka mau buat exchange ke depannya. Mirip-mirip Binance ya sekilas. Mirip Binance bener deh. Ini mirip TKO ininya nih buat transaksinya. Spot trading. Ini mirip banget.
Ini juga sama tuh. Mau Binance, mirip Binance sedikit. Ya udahlah, mirip-mirip, yang penting kan beda gitu. Nah, di sini token distribusinya mereka mengatakan untuk initial burn-nya itu 50%, untuk liquidity-nya 38%, untuk development and marketing-nya itu 7%, untuk tim 5%, wajar lah, ya sudah gitu. Di sini mereka ada berapa ini, 1 kuadriliun ya? Iya, benar, mungkin 1000 triliun. Kodenya itu Bryce ya. Ini kontrak address-nya di BSC ya belinya. Di sini mereka mengatakan bahwa kita akan mendapatkan static reward seperti reflection. Jadi setiap kali ada orang yang mentransaksikannya, kita akan dapat 4% setelah dibagi rata dengan para holder lainnya. Kemudian juga itu reward tadi itu akan dibayar setiap 60 menit. Kemudian ada sistem buyback. Oke, ini cukup menarik menurut saya. Salah satu kelebihan dari Bitrace ini ada buyback sistemnya. Kemudian juga ada regular burn-nya juga, membuat harga ya, impact kepada harga bisa dikatakan. Tokenomiknya mereka ini 12% fee-nya dengan 5% buyback, 3% marketing, 4% kembali kepada holder sebagai dalam bentuk BNB. Ya, di sini jelasin juga tuh. Maksudnya gimana nih tuh distribusi BNB? Gini, kalau di SafeMoon, contohnya kita SafeMoon lah, yang gampang ya, karena saya tahu pertama kali yang menggunakan refleksi itu SafeMoon. Itu kalau kita beli SafeMoon, kita akan dapat SafeMoon lagi. Oke? Begitu juga kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak transaksi, kita dapat SafeMoon lagi, nambah SafeMoon kita dari orang lain. Tapi itu bukan Ponzi. Beda, Ponzi bukan begitu. Bukan begitu. Itu tokenomik dan refleksi itu tuh sesuatu yang ya sudah gitu. Beda sama Ponzi. Jadi kalau misalnya saya punya teman, adik saya, misalkan adik saya jual SafeMoon-nya, saya otomatis akan dapat sekian persennya, tapi dibagi rata dengan para holder lain. Kalau di sini bukan si Bitrace-nya yang kita dapat, bukan Bryce-nya yang dapat, tapi dalam bentuk BNB. Jadi contohnya begini, saya buat biar lebih gampang. Contoh aja, misalnya adik saya itu beli 100 BNB ya, beli Bitrace ini 100 BNB. Bitrace yang dibeli itu cuma 88 menurut saya, cuma 88 BNB. Dia cuma dapat harga cuma dapat Bitrace dengan modal sekian. 12%-nya, oke, itu kan dipotong tuh. Dari 100 ini kan jadi 100. Dipotong, dikurangi 12%, 88. 5%-nya atau 5 BNB-nya itu untuk masuk ke wallet buyback. Kemudian 3%-nya atau 3 BNB-nya itu masuk ke wallet marketing and development. Oke. And development lah. 4%-nya itu masuk atau untuk dibagiin ke para holder, misalkan ke saya. Jadi kalau ada saya jual, saya dapat BNB gitu langsung, tapi ya dibagi rata dengan holder lain sesuai porsi kepemilikan Bitrace di wallet. Jadi kita tuh kira-kira dari supply yang beredar kita punya berapa persen sih, gitu aja. Nah, dapat lagi dari sininya. Oke, jadi bukan kita dapat Bitrace-nya tapi dapat BNB-nya. Yang jadi masalah buat saya ini loh, di buyback ini yang jadi masalah buat saya. Kalau teman-teman nonton video saya yang tentang Bumun, di sini teman-teman bisa lihat aja di atas itu jelas sistem buybacknya. Saya bukan lagi ngepromosiin Bumun, bukan loh. Saya nggak suka promosiin token kayak gitu. Gue nggak dibayar gitu, buat apa gue promosiin kan? Jadi saya mencoba untuk netral, saya butuh perbandingan untuk menjelaskannya. Nah, kalau teman-teman nonton video Bumun itu, di situ intinya gini, kita diajak untuk ngetorin sampah. Entah itu jadi apa ya gitu, maksudnya ngetorin sampah lah kita ibaratnya, terus kita dibayar dengan token Bumun. Nah, mereka yang menerima sampah itu diolah menjadi menjadi plastik, apa namanya sebutnya, biji plastik atau apapun, terserah mereka lah, saya lupa. Intinya mereka akan olah. Nah, setelah diolah itu kan ada proses pengolahan di warehouse tuh. Setelah diolah mereka akan jual lagi, dan 90% dari net profit, oke, karena ada cost produksi dan lain sebagainya, 90%-nya dipakai untuk beli Bumun. Kemudian 10%-nya untuk developer. Jelas di situ maksudnya. Kalau ini menggunakan algoritma komputer. Jadi setiap kali ada orang melakukan transaksi, itu langsung 5%-nya diambil untuk pakai beli lagi. Yang jadi masalah, saya nggak tahu kapan dia belinya. Ngerti nggak maksudnya? Saya nggak paham
kapan dia akan beli, kondisi apa dia akan beli. Misalnya gini, kalau di Bumun dia beli ketika dia punya net profit, walaupun kecil ya, maksudnya dia akan beli lagi. Yang jadi masalah di sini saya nggak tahu dia akan beli lagi dalam kondisi misalnya, contoh apakah harus nunggu 10 BNB dulu di wallet Buybacks ini, apa dia harus misalnya ada 5 BNB juga udah cukup, udah langsung otomatis beli, apa harus per bulan, misalkan setiap tanggal 1, atau suka-suka developer melakukan buyback. Ini saya nggak tahu. Karena dari white paper-nya pun juga saya nggak nemu gitu sih. Dari white paper saya nggak nemu kapan sih buyback ini akan aktif. Walaupun positifnya ini Bitrise punya sesuatu yang bagus, dia mau buat checks ya. Di sini dia mau buat checks nih, kita ulang lagi deh. Nah di sini dia mau buat checks. Yang kekurangannya buat saya ngebuat checks itu udah nggak gampang. Udah nggak kayak lagi tahun 2017, 2015 di mana cek sekarang itu udah berjamur, udah banyak banget. Ceks yang berhasil, misalkan ya Central Exchange yang berhasil, kita sebutlah toko kripto, menurut saya itu cukup berhasil. Karena kenapa? Karena dia seperti tangan kanannya Binance atau kepanjangan tangan dari Binance di Indonesia gitu. Kalau Indodax misalnya, dia karena awal gitu kan, di awal-awal, saya tahunya di Indodax duluan sih. Jadi dia lebih orang lebih gampang. Kalau sekarang bikin checks butuh modal cuy, modal yang nggak sedikit. Nah maka dari itu di sini 7% menurut saya untuk future development at marketing ini akan menjadi daya jual yang cukup besar loh. 7% dari segini nih itu besar loh. Belum lagi saat nanti nilainya mungkin kalau Rp1 ya, tapi ini kan nggak segini sih, tentu ada burn-nya juga. Tapi ini akan jadi daya jual yang besar menurut saya. Ini pasti dipakai, ini harus dijual. Entah dalam bentuk Bitrise, entah dalam bentuk BNB. Nah itu dia, saya bilang, syukur-syukur kalau ketika setiap kali misalnya dari adik saya beli 100 BNB ya, itu benar-benar murni, yang ini nih, ini masuknya BNB. Kenapa? Karena nggak ada daya dorong, serius. Tapi kalau ini masuknya misalnya dalam bentuk Bryce, tentu akan jadi masalah menurut saya. Ini akan jadi daya dorong yang kuat. Karena ini butuh marketing, butuh pengembangan. Gila, untuk membangun checks itu nggak semudah membalikan telapak tangan cuy. Ada uang orang di sini, ada segala macem. Tapi kalau ini dalam bentuk BNB saya suka banget sih. Kalau ini dalam bentuk BNB ya, masuk ke wallet ini sesuai dengan pemikiran saya yang ini nih. Jadi kalau beli 100 BNB, yang dipotong BNB-nya dulu, bukan Bryce-nya yang dipotong gitu loh. Karena kalau Bryce yang dipotong juga gimana buyback-nya? Misalkan udah masuk ke wallet, Bryce-nya sejumlah nilai 5 BNB ini, Bryce tapi bentuk Bryce ya. Ya gimana dia mau buyback? Nggak bisa menurut saya. Jadi harus dalam bentuk BNB, ini pun juga saya harap dalam bentuk BNB. Ini aja BNB yang dibagi ini ya. Di sini bisa dilihat dalam bentuk BNB distribution to holder. Oke. Nah, jadi saya harap yang ini juga BNB 7% ini. Jadi kita tenang, nggak ada tekanan jual tinggi. Tuh sekarang pertanyaannya gini, ini kira-kira scam nggak? Bro, BTC aja sampai detik ini masih bisa dibilang scam. Masih banyak yang nggak percaya. Jadi kalau dibilang scam, mungkin scam. Tapi kalau dibilang nggak scam juga bisa jadi ini proyek bagus. Kalau misalkan mau beli, menurut saya beli aja. Ini bukan saran beli, tapi maksudnya kalau mau beli ya beli aja, tapi dengan uang yang siap hilang. Jangan sampai dia scam, dia rug-pull, ribut, marah-marah, pusing, stres. Ya udah, lu jangan beli yang kayak gini-ginian gitu. Beli aja yang kayak gini nih, yang di 100 besar gitu belinya. Nggak usah beli hidden games gini. Maksudnya ini kan oke lah, menurut saya cukup bagus sih sejauh ini. Dia kalau kita lihat juga di sini di white papernya, mana ya, ini buyback. Dia tuh punya kegunaan lain sih kalau nggak salah, saya lupa. Benefit for everyone. Oke, di sini bisa dikatakan spend bisa, lend juga bisa. Jadi mereka mungkin akan membuat sebuah peer-to-peer lending ke depannya setelah checks ya, setelah Central Exchange. Statistik reward, statistik lagi gua. Oke, jadi biasanya ketika mereka ngebuat checks itu nanti ada kayak potongan setiap kali kita misalnya pakai Binance aja.
Setiap kali kita menggunakan BNB untuk bayar fee-nya itu ada potongan fee dan lain sebagainya. Jadi ke depan seharusnya utilitasnya akan semakin berguna. Ingat, token itu harus punya utilitas, bukan mimpi. Bukan mimpi, token itu harus punya utilitas, kegunaan, yang mana token itu bisa lebih berguna. Misalnya kalau DOT itu digunakan untuk staking mereka-mereka yang dapat lelang parachainnya itu. Mereka harus staking sekian, otomatis kan berkurang, belum lagi burn-nya, belum lagi orang-orang yang hold-nya. Nah itu token terus begitu juga menurut saya. Oke, ini apa? How to buy. Oke, how to buy kita dulu sekalian aja ya. Oke, jadi ini buy-nya caranya tuh di sini juga dijelasin bagaimana kita belinya lewat PancakeSwap dan lain sebagainya. Ini mudah lah ya, teman-teman bisa lihat sendiri aja. Saya nggak perlu menjelaskan terlalu banyak. Itu aja mungkin videonya. Yang paling penting yang harus kita cari tahu itu adalah di buyback-nya. Kapan dia akan buyback? Dalam kondisi apa? Apakah setiap terkumpul sekian BNB? Atau setiap awal bulan, akhir bulan, atau sesuka hati developer? Walaupun ketika tahu itu juga akan berbahaya. Apa bahayanya? Banyak orang yang scalping. Tapi ini penting buat kita tahu karena cryptocurrency itu harus transparan, men. Nggak bisa tertutup, karena kalau begini kita nggak pernah tahu, bisa jadi developernya yang mainin. Itu aja. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa menjadi referensi yang positif, yang berimbang, yang netral, bisa membantu Anda mengambil keputusan. Semoga ke depan kita bisa lebih cuan. Salam dari saya, Restu Hadi Wijaya.